Lesti dan Siska menulis. Lihat Siti, ini huruf A. Jika kau bisa membacanya, jendela dunia akan terbuka bagi. Tapi Nyai, kata emak, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, nanti juga kembalinya terkumpul. Iya Nyai, kata aku lebih terbiasa memegang lautan daripada Widini. Memasak itu mulia Siska, tapi bayangkan jika kau bisa membaca resep yang mendidik anak-anak dengan tiga adikmu, bukankah itu jauh lebih hebat? Dewi, Raden datang bersama Ibu Raja Permas. Sepertinya mereka akan membahas rencana sekolahmu itu. Dewi, kulihat kau makin sibuk mengumpulkan gadis-gadis desa. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Menjadikan mereka seperti laki-laki? Sama sekali tidak, saya hanya ingin mereka menjadi perempuan yang berdikari agar mereka memiliki kemampuan atas dirinya sendiri. Dewi, ibu mendukungmu, tapi Nyi Raden khawatir ini akan mengangkat anak kita sebagai kaum bangsawan. Ibu, adat yang baik adalah yang memanusiakan manusia. Jika perempuan pintar, bangsa ini pun akan kuat. Apakah kita akan membiarkan kegelapan ini selamanya? Maaf bertanya Nyai, saya ingin menunjukkan hasil jahitan kami. Situ juga sudah bisa menulis namanya sendiri. Nenek, sejak belajar dagangnya Dewi, saya jadi tahu cara mengatur uang dagangan ayah agar tidak rugi. Kalian melakukan ini semua sambil tetap menjalankan tugas di rumah. Tapi ini, kami belajar menjahit dan memasak sekaligus membaca. Kami tidak lupa kodrat, kami hanya menambah kata baru. Hari ini di ruang kecil ini yang kita sebut ya sekolah kota Anisi. Mungkin hari ini hanya ada 8 dari kita, tapi esok berdua perempuan akan bangkit dari sini. Lanjutkan anak, cahaya ini tidak boleh padam. Mencoba untuk mengatur beberapa buku sederhana dan kain kata-kata. Siti, Siska, Laras, Tana, dan Putri duduk melingkar. Dewi Sartika berdiri di depan. Hari ini kita belajar bukan hanya membaca dan menjahit, tapi juga percaya pada diri sendiri. Perempuan yang berilmu tidak akan menikah. Nyai, semalam aku mengajari adikku membaca huruf yang diajarkan. Dia sangat senang. Aku juga Nyai, Mbak tidak marah seperti yang aku kira. Katanya kalau aku pintar, keluarga kami ikut bangga. Itulah cahaya kecil yang akan menjadi pelita besar. Kedatangan Nyi Raden. Teruskan pelajaranmu. Aku hanya ingin melihat. Ilmu adalah bekal hidup, bukan lawan dari adat. Dewi, aku melihat perubahan. Anak-anak ini lebih santun, lebih teratur. Mungkin aku yang terlalu takut pada perubahan. Perubahan tidak menghapus adat nih, ia hanya memperkuatnya. Dukungan dari Ibu Raja Permas. Aku membawa bantuan. Buku-buku ini mungkin sederhana tapi penuh makna. Matur nuwun Bu, kami akan menjaganya. Mulai hari ini, sekolah ini dapat restu keluarga. Perempuan Pasundan berhak bermimpi. Aku setuju, biarlah pelita ini menyala. Penutup besar. Pelita tidak memilih siapa yang akan diteranginya. Ia hanya setia menyinari, begitu pula pendidikan. Kami bukan melawan zaman. Kami sedang menyiapkan masa depan dengan tangan yang bisa bekerja Dan pikiran yang bisa berpikir. perempuan bukan bayang-bayang. Perempuan adalah cahaya. Dan cahaya ini akan terus hidup. Moral yang dapat diambil. Pendidikan adalah hak semua manusia, termasuk perempuan dan bidang. Adira. Ya.
Ini adat yang harus dijalani, nak. Ilmu tidak seharusnya dikurung. Sarah, mengapa perempuan tidak bebas belajar? Kartini, pendidikan adalah kunci kebebasan. Jika begitu, aku tidak akan menyerah. Mereka ingin seperti Kak Kartini. Kita harus memperkuat. Yang bangga padamu, Kartini, lakukanlah. Anak-anakku, jangan takut bermimpi. Atas masa depan. Kartini wafat di usia muda, namun pikirannya hidup selamanya. Surat-surat Kartini dibukukan hingga di hari kelak terbitlah terang. Selama perempuan terus belajar, Indonesia akan terang. Habis gelap kita.